Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering lihat podcast Kiai. Nggih. Di sini ternyata jauh lebih muda Kiai. Oh, alhamdulillah. Aslinya itu jauh lebih muda daripada. Semoga punya semakin bahagia. Nyai yang mana yang satu-satu? Nyai ikut Kiai. Kiai, Masya Allah. Saya terus terang orang nggak mau kelewatan kalau lihat YouTube ada Kiai Haji Marzuki Mustamar, apa namanya? Pelanggan apa namanya? Subscriber. Karena begini Kiai, astagfirullahaladzim. Saya melihat banyak ulama yang alim, banyak ulama yang namanya bahkan menasional. Astagfirullahaladzim, nun sewu. Ini kok tidak berani mengatakan yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Astagfirullahaladzim. Saya bisa mengatakan begitu kepada Kiai karena saya melihat bahwa kok saya ngomong terus ini. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa ya. Kiai, moga-moga. Maksud saya begini. Maka saya merasa bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kiai-kiai seperti antum. Insyaallah ini kiai akhirat. Amin. Karena ada juga ulama-ulama dunia dan ulama akhirat. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Monggo Kiai, apa yang pertama membuat Kiai ini kok meyakini bahwa teman-teman kita dari Bahalawi ini bukan dzurriyyah Rasul? Apa faktor apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji, pertama kami terima kasih diberi kesempatan untuk ikut-ikut. Ini menjadi terkenal juga ini kayak Bang Haji. Nggih. Yang kedua langsung kami sampaikan jawaban. Kajian nasab Pak Alwi itu harus terus dilakukan dengan sekenceng-kencengnya. Dengan sekenceng-kencengnya. Ya. Karena satu, beberapa oknum dari mereka yang merasa keturunan Rasul dalam diri aneh mengalir darah Rasulullah SAW. Itu ketika sudah nyata-nyata salah, ngampleng anak kecil, anak negeri dikampleng, lalu diajukan ke pengadilan, dia kepada penegak hukum seakan merendahkan mereka, membuat penegak hukum itu down. Yang keturunan Nabi, aneh apa ente? Seakan-akan status keturunan Nabi itu dijadikan alat supaya mereka kebal hukum. Kalau mereka misalnya ngerampas tanahnya PTPN di Bogor misalnya, nggak mau mereka itu disentuh hukum. Aneh keturunan Nabi. Kalau misalnya ada oknum dari mereka mengoplos pertama sampai 200 sekian triliun, larilah ke Malaysia, nggak mau disentuh hukum. Lagi ramai itu. Dan banyaklah kasus. Ini harus dibongkar. Karena mestinya status sebagai keturunan Nabi kalau benar-benar untuk memberkahi umat, doa mereka mustajab, umat berkesempatan minta doa pada mereka lemah lembut. Umat kepingin melihat akhlaknya Rasul, cukup melihat akhlak anak cucunya. Harusnya seperti itu kalau benar-benar cucunya Rasulullah SAW. Tapi ketika status atas nama anak cucu Nabi sudah disalahgunakan kayak begitu, ya harus dibongkar. Satu. Yang kedua, mereka sebegitu mudah mengatakan aneh keturunan Rasul. Dalam diri aneh mengalir darah Rasulullah tanpa bukti. Baik bukti tertulis, buku nasab yang bersambung, ataupun bukti secara ilmiah, misalnya tes DNA. Bukan harus tes DNA sama dengan Nabi, ya kita sulit nyari DNA-nya Nabi. Kan ada sesama Quraisy, suku Quraisy sekarang masih ada. Bani Hashim sekarang juga masih ada. Kalau ente tes DNA sama-sama Bani Hashim, ya lumayan lah, kami agak percaya lumayan. Nah, harus ada pembuktian karena mereka begitu mudah mengaku-aku kami keturunan Nabi. Sementara aturan dari Nabi Sahih Bukhari, man intasaba ila ghairi abi atau man itta'a ila ghairi abi fal jannatu alaihi haram. Siapa yang ngaku-ngaku bernasab padahal bukan nasabnya, ya haram masuk surga.
Ketika kita membongkar, itu jangan dikira kami itu benci, dendam atau apa. Kami nggak ingin ada orang penipu-penipu akhirnya masuk neraka. Dan kalau dari usaha kita ke iman akhirnya ada 1-2 yang insaf, sadar, taubat, kan ya lumayan nggak jadi masuk neraka gara-gara membuat nasab-nasab palsu seperti ini. Jadi pemirsa, para Bahlawi ini sebetulnya Kiai Imaduddin, Kiai Marzuki, mudah-mudahan saya juga termasuk loh, untuk menyelamatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Bahlawi agar tidak tersesat jalan begitu kan. Ya, tidak berbohong terus. Mengenai DNA tadi kan Bapak Ustadz Rizik Syihab sudah memerintahkan tes DNA. Tapi dicabut oleh menantunya. Dicabut. Ya, fatwa itu dicabut oleh menantunya. Tapi kan diperintahkan oleh mertuanya. Itu intern mereka, Pak. Jadi kesimpulannya mereka nggak mau tes DNA. Dan maaf, kurang konsisten dalam berstatement. Nah, gampang berubah-ubah, kurang konsisten. Itu kalau dahulu zaman Nabi tanda orang itu munafik. Oh, munafik. Nggak tahu kalau sekarang masih termasuk tanda munafik apa? Kalau dulu munafik. Ya. Kalau sekarang apa ya? Sama kayaknya. Ya kan kalau dakwah Nabi Rasulullah kan permanen kan? Ya, permanen, konsisten. Kalau Ta'ala kalau Nabi itu permanen ya. Masya Allah, Masya Allah. Terus ada lagi yang membuat kami jadi nggak percaya mereka keturunan Nabi. Al-ilku dasas kata Nabi, faktor genetik itu kalau memang gen yang kuat mesti menurun kepada anak cucunya. Wali Songo yang luar biasa, atau kalau keturunan Jawa, raja-raja Jawa dari Ndoho, lalu Ndoho pindah ke Singosari, lalu Singosari pindah ke Majapahit, lalu ada Brawijaya, itu di Jawa gen yang top-top. Ternyata setelah anak cucu mereka masuk Islam jadi ulama besar-besar juga. Nah, ini mereka ngaku dapat gen dari Rasulullah SAW yang harusnya luar biasa. Dari gen Rasulullah itu muncul semisal kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, luar biasa. Dan saya yakin termasuk Wali Songo, luar biasa. Ini orang ngaku gennya Rasulullah, terus secara karakter nggak masuk sama sekali. Nabi lapang dada, mereka ngamuan. Nabi Fatonah cerdas luar biasa, mereka agak bodoh-bodoh. Tapi kan lebih baik Habib yang bodoh daripada 70 orang. Nggak ada dalilnya. Terus. Jadi dari situ karakternya nggak masuk, maka kami nggak bisa percaya. Oke. Kecuali kalau orang awam, kadang karakter anak orang tua berubah-ubah beda-beda, namanya orang awam. Secara genetik nggak terlalu kuat. Tapi kalau orang secara genetik terlalu kuat, kami di pendidikan, faktor hereditas itu pengaruhnya dalam membangun karakter anak didik 80% atau 75%. Baru selebihnya faktor ikhtiar, lingkungan, kurikulum, dan sebagainya. Nah, ini mereka nggak masuk. Kemudian yang membuat kami sulit percaya juga kepada mereka, itu kitab nasab, catatan nasab itu harusnya bersambung. Misalnya kami ada kumpulan keluarga reuni dari Mbah Yud kami, itu tercatat semua sekitar 300-an anak cucu ini. Nanti kan tahun depan ada yang lahir, 5 tahun lagi ada yang lahir, 10 tahun lagi ada yang lahir lagi. Maka dalam waktu kira-kira 25 tahun, 30 tahun, sudah harus diupdate lagi. Sebab banyak anak cucu yang lahir. Nah, catatan nasab yang ditulis baru, itu nggak boleh beda dengan yang lama. Sifatnya hanya nambah yang baru lahir. Nggak boleh beda. Dan masing-masing bani harus tanda tangan. Nanti jarak 30 tahun lagi dibikin begitu lagi. Sampai ratusan tahun. Kalau punya bukti seperti itu, ya kita percaya. Tapi masalahnya sejak Ahmad bin Isa yang ketika itu dicatat hanya punya anak 3, abad 4, abad 5 tetap anaknya 3, abad 6 tetap anaknya 3, abad 8 tetap anaknya 3. Baru ketika abad 9 Ali Asakron katanya berdasar mimpi nulis kitab nasab keturunannya Ahmad bin Isa. Tahu-tahu Ahmad bin Isa punya anak 4, ditambah 1 Ubaidillah. Ini melalui mimpi. Nama orang nggak tercatat selama 500 tahun. Lalu kami disuruh meyakini itu valid, itu akurat. Bagaimana? Kalau guru saya atau siapa berhasil mendoktrin saya, harus kamu yakin. Kalau nggak, kamu tak usir dari murid saya. Misalnya begini. Tapi kami sebagai murid yang kelak juga jadi kiai, bertanggung jawab, berkewajiban meyakinkan orang lain. Bagaimana kami bisa meyakinkan orang lain tanpa dibekali bukti?
Jadi wahai para habaib kaum Ba'alawi, kalau kami minta bukti itu supaya kami bisa juga meyakinkan orang lain. Terus kalau orang lain kami nggak bisa yakin karena nggak ada bukti, ya mohon jangan salahkan kami. Memang kamu juga belum memberikan bukti. Lalu tentang DNA katanya nggak ada dalam syariat. Jangan masalah dulu disamakan dengan masalah sekarang. Kalau semua sama dengan yang dulu, basmah, sidik jari, dulu juga nggak ada. Apa sekarang ini terus nggak ada nilainya? Lalu pakai pakai visum, zaman dulu juga nggak ada. Sekarang jadi ada. Dan yang lain-lain. Kalau ilmu-ilmu kimia baru ini terus kita abaikan semua, ya Islam ditinggalkan orang lain yang semakin ilmiah, semakin modern. Lalu misalnya maaf, Bang Haji punya cucu, saya punya cucu, ini punya cucu, 5 orang itu punya cucu di rumah sakit yang sama, melahirkan di waktu yang hampir sama. Bayi-bayi ini ditaruh di pok-pok, kan diberi nama Bang. Nah belum sempat diberi nama terjadi gempa, nggak karu-karuan. Tentu yang dipilih orang nggak memasang nama dulu ya, ambilnya dia diselamatkan. Usai gempa rame ini anaknya siapa, orang pintar, yang paling ganteng anak saya, kan kacau begitu. Maka hakimnya pakai tes DNA. Kalau orang menolak pakai tes DNA, terus begini solusinya kayak apa? Solusi hukumnya, atau ada mutilasi, 5 orang dimutilasi, potong semua. Setelah ketemu organ ini dimandikan, lalu ketika dikafani dimasukkan ke peti, ini nggak boleh beda-beda. Jadi kalau peti A kepalanya fulan, tangannya juga harus fulan, badannya harus fulan, kakinya harus fulan, nggak boleh beda-beda. Ini bagaimana cara kita atau Pak Polisi memastikan ini kaki ini identik dengan ini, harus pakai tes DNA. Aneh kalau zaman segini masih ada orang nolak tes DNA. Makanya benar tuh Muhammad Rizik Syihab, ayo tes DNA gitu kan. Jadi menantunya salah. Jadi dia sendiri nggak mau tes DNA. Kiai, Masya Allah, ini ada yang menarik tadi. Kiai bilang genetik itu menunjukkan sifat-sifat yang primer dari keturunan ini. Menurun. Seperti ibarat pepatah lama mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Masya Allah. Nah baik, itu yang menyebabkan Kiai Marzuki Mustamar tidak percaya dengan bahwa teman-teman kita Ba'alawi ini bukan zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak ada bukti. Tidak ada bukti. Selama 500 tahun. 500 tahun. Tes DNA juga nggak ada. Nggak ada. Karakter juga beda. Karakter beda. Lalu maaf, ketakwaannya juga jauh. Fatonah kealimannya juga jauh. Ya. Kemudian rentang waktu. Orang Mojokerto itu dari Majapahit. Sekarang jaraknya mentok 700 tahun. Hanya 700 tahun itu orang Mojokerto sudah nggak bisa memastikan aneh keturunan Majapahit, aneh keturunan Raja Brawijaya, Hayam Wuruk, sudah nggak bisa. Padahal masih 700 tahun. Sementara zaman sekarang sampai Nabi 1447 tahun. Kok begitu gampang orang mengatakan aneh keturunan Rasulullah 1400 tahun lebih. Terus diminta bukti nggak mau. Yang aneh juga kalau aturan di hadis Bukhari, anak cucu Nabi haram terima zakat, haram terima sedekah. Nah, anehnya beberapa orang yang ngaku keturunan Nabi minta malah minta. Masa ya? Repot ini. Ada yang minta gitu? Lah ya ke rumah kami juga sering dimintai. Sering. Itu kalau kami memberi dan tetap meyakini mereka keturunan Rasul, haram saya. Sudah tahu mereka keturunan Rasul, kok kamu beri? Tapi kalau kami memberi, misal kamu tak beri, tapi kami yakini you bukan keturunan Nabi, marah. Maunya tetap diberi, tapi suruh ngakui keturunan Nabi. Ya haram saya. Wong aturannya nggak boleh menerima zakat atau sedekah. Ini poin yang berpoin pemirsa. Jadi menurut Rasulullah SAW bahwa zuriyah Nabi itu tidak boleh menerima zakat, sedekah dan sebagainya. Nah, tetapi mereka justru minta-minta gitu kan. Nah ini kiai ini kalau mau ngasih takut haram gitu. Nah karena nggak dilarang itu memberi kepada Ba'alawi gitu kan. Jadi tapi sekarang udah banyak juga yang takut haram tuh. Banyak Ba'alawi minta nggak dikasih, saya takut haram. Alhamdulillah ada banyak kiai. Ya.
udah terserahkan sama banyak yang cerita sama saya begitu bahwa sekarang saya sudah merdeka Bang Haji setelah dengar Kiai Mustamar katanya kalau ngasih Alawi itu haram kecuali dia ngaku bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi saya nggak berani ngasih Kiai. Jadi banyak juga yang udah nggak ngasih Alawi itu. Jadi kemudian beda suku. Kita tahu Nabi itu Quraisy, mereka Hadrami. Kita tahu Nabi itu Hashimi, Bani Hashim, marganya. Mereka marganya macam-macam. Ada yang Asqaf, ada yang Al-Qadiri, ada Al-Atos, ada Al-Idrus, ada Al-Kaf, dan segala macamnya. Orang kalau sukunya sama, marganya sama, lalu katanya keturunan, sangat maklum. Tapi orang ini bangsanya beda, Nabi Mekah, mereka Yaman. Bahkan katanya Askenazi. Lalu Nabi Quraisy, mereka Hadrami. Atau mereka Habasyi. Mereka Tamimi, Qahtani. Lalu Nabi Hashimi marganya, mereka Al-Idrus, Al-Atos, terus Asqaf, dan bagaimana cara kami bisa meyakinkan orang lain? Ini orang ini meskipun dari bangsa beda, suku beda, marga beda, tapi keturunan. Kami sulit sekali meyakinkan, memahamkan kepada orang lain. Kalau misalnya, maaf, Bang Haji ini tak urut-urut sampai sekian, ternyata kakek yang ketujuh dari Banten misalnya. Lalu saya anggap masih keturunan Kesultanan Banten. Ada pantasnya. Tapi kalau ada orang Papua, suku Asmat, ngaku keturunan Kesultanan Banten, itu cara kami memahami bagaimana. Orang Jogja, orangnya santun, berperadaban, wibawa, yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik. Katanya keturunan Hamengkubuwono, pantaslah, karakternya sama, sukunya sama. Ini orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono. Kalau orang sama-sama Quraisy, ada bukti DNA-nya Quraisy. Lalu lebih spesifik lagi dia Hashimi, terus dia alim, fatona, akhlaknya luar biasa, komitmennya, integritasnya luar biasa, takwa Allahnya luar biasa, wibawa, mewarisi wibawa kakeknya. Katanya keturunan Nabi. Ya kami nggak repot-repot nyari bukti, mudah percaya. Betul. Jadi orang ini Nabi Mekah, mereka Yaman. Nabi Quraisy, mereka bukan Quraisy. Nabi Hashimi, mereka bukan Bani Hashim. Karakternya nggak masuk juga. Lalu katanya keturunan. Terus bagaimana cara kami bisa percaya? Tapi Kiai, terakhir ini mereka mengaku Nabi itu orang Yaman katanya. Katanya Nabi itu Yaman. Kakeknya Nabi, yakni Nabi Ismail, pernah nikah dengan orang Jurhum. Jurhum itu bukan Yaman. Orang penduduk asli Mekah itu namanya Jurhum. Hadis Bukhari menyebutnya Jurhum. Itu pun karena karakternya nggak baik. Pas Nabi Ibrahim rawuh, nah ganti palang pintunya, maksudnya suruh ganti istri. Nggak punya anak. Jadi andai klaim mereka benar bahwa Jurhum itu Yaman, itu nggak punya anak. Nikah lagi yang kedua dari orang Mesir, barulah punya anak. Dan maaf, andai nikah dengan Jurhum, andai punya anak. Kenapa Nabi Muhammad nggak disebut Al-Babili? Karena dia keturunan Ismail bin Ibrahim dari Babil. Harusnya lebih disebut Babili, jalur laki-laki. Kok malah disebut Al-Yamani? Nah, mohon mereka fair juga. Bahkan ada terakhir sejarah mengatakan bahwa orang Yaman itu, Balawi itu bukan orang Yaman. Mereka adalah muhajir dari Kaukasus, dari Jazirah Abbas bagian dekat India apa gitu kan, yang hijrah ke Hadramaut. Bukan orang yang, bahkan Yaman asli pun mereka bukan. Ada sejarah mengatakan begitu. Nah ini bisa dibuktikan misalnya dari presenter yang terkenal itu Najwa Shihab ya. Ternyata genetikanya itu 70 sekian persen itu memang dari India gitu. Bukan Yaman, dari India. Arabnya hanya 3, sekian persen gitu kan. Jadi memang ada sejarah yang mengatakan begitu ya, wallahu alam. Baik ya. Secara umum wajah orang Yaman asli
taruhlah kalau Hadramaut kan campur-campur ya. Ya, ya. Lihat orang Yaman yang Aden. Lihat orang-orang Yaman yang Son'a, yang sekarang lagi perang dengan Israel. Houthi itu. Houthi, wajahnya, kulitnya kan beda. Ya, Yaman ya. asli itu begitu. Iya. Dengan yang datang ke Indonesia itu fisiknya ini juga beda. Ya. Jadi andai mereka dikatakan bukan Yaman asli, sangat maklum. Betul. Nah, ini emang semakin lama fakta-fakta keberadaan mereka bukan zuriyah Nabi memang semakin terbuka ya, semakin terang benderang. Oke, Kiai, bahwa memang ada tugas kita untuk menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar dan Kiai. Bahwa kemungkaran Bahlawi ini memang sudah terang benderang di kalangan umat, seperti bagaimana mereka melakukan kesyirikan ya, untuk meminta kepada foto Umar Mukhtar, kemudian minta kepada kuburan. Kalau ditanya di alam kubur siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Abdullah bin Al-Haddad. Nah, ini kan kemusyrikan yang jelas ini. Artinya memang penegakan amar ma'ruf nahi mungkar ini memang harus terus dilakukan dalam konteks mereka ini. Kalau enggak memang umat Islam ini akan tersesat dan berdosa semua kita ini. Nah, lalu apa Kiai kira-kira kiat-kiat atau konsep-konsep di samping Kiai Madudin menyebarkan kitab-kitabnya ya. Apa himbauan Kiai khususnya kepada para banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita yang punya kapasitas nasional bahkan mendukung mereka ya, tanpa dalil gitu ya. Kalau saya lihat tanpa dalil, kalaupun ada dalil mereka acuannya terhadap kepada kitab-kitab Bahlawi, ada seperti itu. Jadi merujukan mereka kepada kitab Bahlawi tanpa mau menoleh kepada tesis Kiai Imad ya, sebagai, atau langsung lah misalnya browsing melihat kitab nasab asli yang ada di Yaman, kan ada di YouTube juga. Atau browsing membaca kitab nasab yang diunggah oleh nasabah Maroko misalnya. Harusnya Kiai baca itu juga, jangan hanya membaca satu versi. Kalau menurut kami, pertama menyelamatkan umat dari kemusyrikan, dari kemungkaran, dari kesesatan, dari halu khurafat, hukumnya wajib. Lalu menyelamatkan negara supaya tetap menjadi milik warga Indonesia, itu hukumnya wajib. Jangan sampai suatu saat anak bangsa itu kehilangan alat klaim bahwa tanah air itu milik mereka. Kasihan mereka nanti akan menjadi budak di negeri sendiri. Dan kita nggak mau anak cucu kami 100 tahun ke depan akan kerepotan hidup di Indonesia ini. Maka dari sekarang harus kita pastikan bahwa asli penghuni negeri ini kaum ini loh, yang hidungnya kayak begini loh. Kayak begini ya. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, man ammaro ardun, kata Nabi juga riwayat lain, man ahya ardun mayyitatan, siapa yang mendiami wilayah kosong, nggak bertuan, fahuwa ahaqqu biha min ghairi, maka dia lebih berhak atas wilayah itu daripada orang lain. Dahulu entah berapa ribu tahun yang lalu ketika tanah Jawa kosong, tanah Sumatera kosong, ada kaum bangsa begini entah dari mana Allah mendatangkan datang ke sini, lalu katanya orang menyebut mereka Palailo Javanesus, Pithecanthropus electrus dan segala macamnya itu. Wajah kensis ya. Nah, kata Nabi, siapa yang mendiami suatu wilayah, menggarap, membabat, dia yang lebih berhak. Lalu ketika mereka mati, yang berhak anak cucunya. Setelah ribuan tahun anak cucu itu jadi bangsa. Ketika bangsa ini mendirikan negara, maka negara ini wilayah dia milik anak cucu mereka itu, yakni kita kaum pesek-pesek ini. Tapi mereka bilang, Kiai, Jawa bintu Tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Nah, klaim itu didasarkan apa? Kalau mereka benar-benar pegang hadis. Itu kuburan-kuburan palsu itu. Makanya tujuan buat kuburan-kuburan itu biar seakan ada bukti. Ada bukti nenek bahwa kami datang lebih dulu. Iya, seperti itu. Tujuan kan begitu. Kali gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Nah, kami bangsa kayak begini yang alhamdulillah mayoritas Islam, kita yang bangsa begini ini mayoritas Islam dan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka Islam lah, tapi yang Suriah banyak Islam tapi agak Syiah dan partainya komunis.
Lalu Iran banyak Muslim tapi banyak Syiah. Lalu Afghanistan banyak Muslim tapi Al-Qaeda. Lalu Saudi dan sekitarnya banyak Muslim tapi banyak Salafi Wahabi. Lalu Mesir banyak Ikhwan. Lalu Yordan banyak Hizbut Tahrir. Lalu Yaman Utara Wahabi. Yaman Selatan Syiah Zaidiyah. Nah, kaum bangsa begini ini mayoritas Islam dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita nggak jaga ini bodoh amat. Menurut Nabi, tanah ini milik nenek moyang kita. Meskipun ada menteri bilang nenek moyangmu nggak bisa bikin tanah. Ada kan menteri begitu? Ya, bilang apa? Bilang apa gitu? Memang nenek moyangmu yang bikin tanah. Oh. Menteri Muhyiddin. Tapi kita ikut sabda Nabi bahwa tanah ini milik yang babat. Lalu ketika yang babat itu wafat, milik anak cucunya. Ketika anak cucu jutaan jadi bangsa, ya milik bangsa yang bangsa begini. Ini menurut hadis Bukhari milik kita dan harus kita jaga. Ditambah lagi kebetulan kita rata-rata Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah, lebih wajib lagi kita menjaga. Jaga NKRI sejatinya jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bodoh amat kalau orang itu ngaku Ahlus Sunnah tapi nggak jaga NKRI. Tapi mereka sesama Muslim, Kiai. Tanah itu kalau milik kita, barang-barang koperasi ini milik kita. Salah satu pemilik sahamnya non-Muslim. Mereka tetap berhak memiliki meskipun non-Muslim. Kepemilikan itu nggak terkait dengan Muslim atau non-Muslim. Dan kalau merampok, maling, meskipun agamanya sama, ya tetap tak kampleng. Ya, saya harus menolak mereka. Jadi ketika kami menolak mempertahankan hak kami, bukan berarti kami memerangi sesama Muslim. Maling itu Muslim atau non-Muslim, ya harus ditentang. Dalam fikih namanya tafus soil. Orang berlaku jahat harus dilawan. Dan pemilik sah, meskipun non-Muslim juga harus dijaga. Dulu ketika Umar bin Khattab akan pelebaran Masjid Nabawi, ada rumah milik orang Yahudi. Maunya diambil paksa. Nggak mau dia. Lalu diajukan ke pengadilan. Hakimnya adil. Nggak bisa kamu Umar ambil paksa, ini haknya. Meskipun non-Muslim. Itulah Islam. Jadi non-Muslim pun kalau punya hak, ya jangan diambil. Ngaku Muslim, kalau maling jadi kampleng. Tapi orang itu setelah diajukan ke pengadilan, hakimnya memenangkan Yahudi. Begitu terkesima adilnya hukum Islam, dia luluh hatinya, malah menghibahkan tanah itu kepada Umar bin Khattab untuk dibangun masjid. Nah, kayak begitu. Nah, kita nggak mau tanah air itu direbut orang lain, meskipun ngakunya sesama Muslim. Apalagi terbukti bersekongkol dengan penjajah Belanda. Lebih tidak mau lagi kami. Iya. Oke. Masya Allah. Jadi penjelasan Kiai tadi bahwa pertama mereka bukan zuriyah Nabi itu sahih, terbukti secara genetika, terbukti secara karakter, terbukti secara sejarah, secara filologi. Nah, kemudian muncullah kewajiban karena tujuan mereka ternyata memang berbahaya, mengglorifikasi kelompok mereka sehingga kita menjadi budak-budak mereka ya. Kita sudah lihat bagaimana mereka itu pribumi menyembah-nyembah sampai kaki mereka menyembahnya, Masya Allah. Kemudian kemusyrikan yang disebarkan juga luar biasa. Jadi memang kewajiban untuk nahi mungkar terhadap mereka ini sudah sangat mutlak sekali. Kalau tidak, akan hancurlah akidah umat Islam, akan lenyaplah bangsa Indonesia sebagai Indonesia. Nanti bisa menjadi tarim ini, perluasan tarim, jajahan tarim, dan mewariskan kesengsaraan untuk anak cucu. Sungguh kita menjadi kakek yang akan dimaki-maki oleh anak cucu. Bukan ditahlili, bukan dihauli, bukan diziarahi, tapi dimaki-maki. Dilaknatin. Iya. Kamu dulu masih hidup, dia main. Membuat kami sengsara. Negara hilang diambil orang lain. Masya Allah. Baik, Kiai. Jadi saya rasa sudah cukup jelas pernyataan beliau bahwa setelah clear bahwa bukan zuriyah Nabi, tujuannya diantaranya di samping menyelamatkan akidah umat Islam juga untuk menyelamatkan kelompok mereka sendiri agar ya di akhirat mereka selamat
Qu anfusakum wa ahlikum nar kan gitu. Nah, ternyata Kiai Madudin dan semua kiai-kiai ini justru sebetulnya menyelamatkan mereka daripada azab di akhirat nanti, azab di barzakh nanti, kan begitu sebetulnya. Seandainya saja mereka mau fair, mau mengakui kenyataan yang ada gitu kan berdasarkan data-data ilmiah, sebetulnya itu yang harus mereka tangkap. Nah, sehingga kita bisa berukhuwah Islamiyah lagi. Ya, maunya kita juga seperti itu. Ayolah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ada lagunya tuh, Kiai. Oh. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Seperti itu, Kiai. Saya kira penting sekali. Bukan berarti kita ingin bermusuh-musuhan. Betul. Ayo di negeri yang kita cintai itu kita sama-sama di depan hukum sama, di depan Allah juga sama. Orang Jawa baca Quran sehuruf 10, orang Arab baca baca Quran sehuruf juga 10. Jangan minta hak yang terlalu istimewa. Nggak bisa, Mas, sama-sama manusia. Laki-laki membaca Quran sehuruf 10, perempuan pun baca Quran sehuruf juga 10. Dan itu yang diajarkan Nabi. An-nasu sawasi ka'asanal musyrik, bahwa orang itu sama di mata hukum seperti sisir ini, sama lafadz li arabiyyin ala ajamin illa bitaqwa. Enggak ada beda. Kita kepingin sebegitu, wahai orang Jawa, wahai orang Cina, wahai orang Arab, wahai siapapun yang sesama Islam, kita kepingin duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, saling menghormati, saling ukhuwah, dan jangan ada khianat. Segera jujur, diungkap sejujur-jujurnya, makam mana saja yang sudah dipalsukan. Ayo daripada rame-rame kita bongkar bareng-bareng. Dari kami orang Jawa PWLS, dari Robi Ta'alawiyah bareng-bareng bongkar makam. Ya, wah, setuju. Masya Allah, kapan bongkar makam bareng nih? Itu bahaya soalnya. Terus kalau tetap saja meyakini mereka keturunan Rasulullah, lalu punya hak yang sangat prioritas, hak yang sangat istimewa, amar ma'ruf nahi munkar itu tumpul. Nyata-nyata melihat kemungkaran itu nggak berani mengingatkan. Dan sebagaimana ayat Qur'annya, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Bahkan ketika tadi pengaji masih umur 20 mengingatkan itu, ditegur. Sekali ini saja kau ucapkan, kau sampaikan, jangan sampaikan kemana-mana. Ini kan payah. Jadi isu nasab sudah mengalahkan perintah Al-Quran, nggak boleh. Maka tujuan kita supaya semuanya sama, biar kalau kami salah, pihak lain nggak sungkan menegur kami, dan sebaliknya ketika ada pihak lain salah, kami juga nggak sungkan menegur kami. Dan ketika kami nggak akan mengambil alih tanah Yaman, nggak akan klaim tanah Yaman, mohon dong, jangan kau klaim atau ambil tanah kami. Kita sama-sama menghormati enak gitu. Dong. Kan ke sini. Dong apa sih? Enggak apa belum? Enggak salah. Dong. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, barangkali ada lagi yang mau disampaikan kepada umat ini. Terima kasih sekali lagi. Kita jaga NKRI, kita jaga Islam di Indonesia yang secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ancaman apapun dari pihak manapun yang kira-kira ngancam NKRI-nya, atau ngancam agamanya, atau ngancam akidahnya, ayo kita hadapi bareng-bareng. Dan ketika kita ingin menyelamatkan itu, mohon jangan di-framing, apalagi dituduh difitnah, katanya bikin perpecahan, katanya bikin permusuhan. Kalau kami mengungkap kebenaran, mohon kiai-kiai yang ada di atas, sebagian mungkin di PBNU, jangan tuduh anak-anak NU ini memecah belah. Karena bersatu itu penting, kami tahu. Ukhuwah Islamiyah penting, kami tahu. Menjaga utuhnya negara penting, kami tahu. Tapi tolong, jangan isu persatuan itu jadi kedok untuk melarang mengungkap kebenaran. Dan kami mohon dinasihati, silahkan ungkap kebenaran, tapi dengan santun, siap. Bukan kami yang bilang anjing-anjing, bukan kami. Jadi kalau disuruh santun adab, kami siap. Mohon kiai-kiai tidak salah mengalamatkan tuduhan memecah belah itu. Itu harus kita selamatkan NKRI dan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, harus kita selamatkan Islam Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali mereka mengungkap berita-berita bohong yang rata-rata berdasar mimpi.
Ini kalau dibiarkan terus, lama-lama seakan-akan itu bagian dari ajaran Islam. Terus Islam jadi mudah dirungkatkan oleh orang lain. Karena bukti nggak ada, lalu di naskah kuno, naskah Quran juga nggak ada, plus bukti ilmiah juga nggak ada. Kita nggak ingin kalau sampai orang lain mudah merungkatkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi selama itu Quran qot'i dan hadis mutawatir qot'i, hadis sahih atau minimal hasan, maka orang lain hatta non-muslim pun sekian kali mereka melakukan pembuktian ilmiah di laboratorium mesti terbukti kebenarannya. Anak kami bang, ini air yang nggak ada dua kula, katanya kalau kena najis, kata Nabi. Oleh anak kami dan teman-temannya diambil sampelnya, bawa laboratorium, diberi cairan kimia, itu masih ketemu unsur yang kencing tadi. Kalau air kan H2O. Tapi kalau kencing dikit itu dimasukkan ke bak mandi 2 kula lebih. Kata Nabi kan tetap suci. Ternyata kata anak kami kalau itu diambil dibawa ke lab, di sampel, diberi cairan kimia, 100% unsurnya H2O. Sudah nggak diketahui unsur yang kencing itu jadi. Karena nggak ada unsur yang non H2O, maka Nabi menyebut suci. Karena unsurnya air semua. Itu loh syariat. Pokoknya sahih mesti benar. Sehingga kalau Islam itu tetap ilmiah seperti ini, dakwah itu gampang. Dan akhirnya orang barat juga banyak masuk Islam. Kami sudah milik gereja bang. Jemaahnya masuk Islam, gerejanya kami pilih. Masya Allah. Di mana Kiai? Di Malang. Di Malang. Ya, seminari samping saya jemaahnya habis. Masya Allah. Nah kita itu ingin Islam harus tetap ilmiah. Jangan dicampur yang khurafat-khurafat. Nanti kalau khurafat itu dianggap bagian dari ajaran Islam, Islam sulit dipercaya orang lain karena memang campur khurafat. Termasuk khurafat nasab. Kalau bukan ya bilang aja bukanlah. Jadi Anda yang melakukan kemungkaran itu keturunan Kenaro, nggak ngefek pada Islam. Tapi kalau yang melakukan kemungkaran narkoba itu katanya keturunan Nabi, dampaknya ke Islam luar biasa. Khawatir saya ada pastor ceramah itu keturunan Muhammad ya begitu. Maka jangan masuk Islam ya, dia ada begitu nanti. Kan bahaya ini. Bahaya. Nah, tujuan kami itu seperti itu, nggak ada tujuan bermusuh-musuhan, menjaga Qurannya, menjaga Islamnya supaya tetap diyakini kebenarannya dan ilmiah. Nggak ada tujuan lain. Insya Allah, clear. Ini yang begitu aja. Clear ya pemirsa. Bahwa saya ulangi kembali bahwa memang sebagaimana qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bahwa memang ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan kepada yang baik, yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Dan inilah orang-orang yang beruntung. Nah, mencegah kemungkaran itu sulit kalau yang melakukan mungkar dianggap atau ngaku keturunan dari Nabi. Kita jadi sungkan. Supaya nggak sungkan, ya dibongkar saja keturunan apa bukan. Oke, setuju. Kita tos lagi. Baik. Pemirsa, Pak Kiai, kita telah berbincang-bincang asik bareng Roma. Mudah-mudahan bisa mencerahkan pemirsa. Dan tetap tegakkan ukhuwah Islamiyah dengan goal agar bisa terjalin ukhuwah Islamiyah. Itu harapan kita ya. Jadi apapun, ud'uila sabila rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kiai, nah setelah bingkisan Roma ini ada bisik-bisikan Roma, ada bingkisan Roma. Monggo Kiai. Jangan. Ini pas kalau beliau nih biasa pakai sarung kan. Baik pemirsa, jazakumullah khairan katsira wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.